Namaku Karin. Aku seorang mahasiswi kedokteran yang kini berdiri di tepi jurang masa depanku. Luka lama yang tak pernah terlihat mata membuat tubuhku seakan memiliki tembok tak kasat mata. Setiap kali ada tangan yang menyentuh kulitku, seketika napasku tertahan, darahku terasa membeku, dan kakiku tak lagi sanggup berpijak. Aku menderita trauma sentuhan. Dan kini, di stase ginekologi, cita-citaku yang telah kubangun bertahun-tahun terancam runtuh seketika. Aku tak sanggup menyentuh, dan jauh lebih takut untuk disentuh, hingga ia datang. Dr. Arlan Pradipta. Seorang konsulen jenius yang tatapannya setajam pisau bedah. Namun hatinya sedingin ruang operasi yang tak pernah dihangatkan sinar matahari. Saat ia memanggilku ke ruangannya yang tertutup rapat, aku mengira ia hanya akan membantuku menemukan jalan keluar. Namun apa yang ia tawarkan mengubah seluruh takdir hidupku. Aku tahu apa yang kau derita, ucapnya dengan suara rendah yang berat, seakan memegang kendali atas detak jantungku sendiri. Dan aku bisa menyembuhkannya. Tapi jalan yang kutawarkan tak tertulis di lembaran buku teks manapun. Ia menawarkan bimbingan privat. Hanya kami berdua. Di balik pintu yang terkunci rapat. Di bawah pengawasan matanya yang tak pernah lepas dariku. Ia berkata akan melatih kepekaan indraku, perlahan-lahan meruntuhkan tembok pertahananku. Namun seiring berjalannya waktu, aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Tangan yang dikatakan menyembuhkan itu, perlahan-lahan melintasi batas yang seharusnya tak boleh dilewati seorang dokter terhadap pasiennya. Ia menyentuh bukan lagi untuk memeriksa, melainkan untuk mengenali setiap jengkal tanah yang kini ia kuasai. Setiap sentuhan bagai api kecil yang membakar batas antara pengobatan dan nafsu. Setiap arahan bagai perintah yang tak bisa dibantah, mengaburkan garis tipis antara tugas pengabdian dan kepemilikan pribadi. Hingga pada suatu malam, di bawah cahaya remang yang redup, ia berdiri tepat di hadapanku. Matanya menatap lekat ke dalam mataku, seakan ingin menelan seluruh kesadaranku. Lalu dengan suara yang tenang namun tak terbantahkan, ia berbisik pelan tepat di samping telingaku. Malam ini, ruang pemeriksaan adalah milikku. Dan tubuhmu adalah ladang yang akan kupelajari sepenuhnya, dari ujung hingga ke pangkal. Saat itulah aku menyadari dengan ngeri. Aku bukan lagi murid yang sedang dibimbing. Aku bukan lagi pasien yang sedang dirawat. Aku hanyalah sebuah karya yang sedang ia teliti, ia telusuri, dan ia miliki sepenuhnya. Tanpa sisa, tanpa sela, dan tanpa aku berhak menolak. Namaku Karin. Aku adalah seorang mahasiswi kedokteran yang hampir sampai di garis finish. Bertahun-tahun aku belajar tekun, menahan lelah, menunda kesenangan, semata-mata demi satu tujuan, mengenakan seragam putih lengkap dengan lambang kebanggaan, dan berdiri teguh di samping mereka yang membutuhkan pertolongan. Namun takdir seakan menyisakan satu ujian paling berat yang tak tertulis di lembar buku tebal manapun. Di dalam diriku, tersembunyi sebuah tembok tinggi yang kubangun sejak lama. Akibat peristiwa kelam di masa lalu, tubuhku seakan menolak disentuh. Setiap kali ada tangan lain menyentuh kulitku, seketika napasku tertahan, jantungku berdegup kencang bagai ingin meledak, dan pandanganku menjadi gelap seketika. Aku tak alergi. Aku tak sakit secara fisik. Hanya saja, jiwaku terluka, dan kulitku telah menjadi benteng yang tak mudah ditembus siapapun. Kini, di hadapan stase ginekologi, tempat di mana pemeriksaan fisik adalah nafas utama, aku terjebak. Aku tak sanggup menyentuh pasien, dan jauh lebih tak sanggup jika aku yang harus disentuh. Kepanikan merayap di setiap inci hariku. Jika tak lulus di stase ini, seluruh perjuanganku bertahun-tahun akan sia-sia. Aku bisa tertinggal angkatan. Aku bisa kehilangan mimpiku. Hingga ia hadir menjadi satu-satunya harapan yang sekaligus menjadi ancaman terbesar bagiku. Dr. Arlan Pradipta, konsulen terbaik di rumah sakit ini. Jenius yang namanya dipuja sejawat, namun sosok yang disegani sekaligus ditakuti. Penampilannya rapi tanpa celah. Suaranya rendah dan tenang seakan tak pernah terpengaruh emosi apapun. Tatapan matanya tajam, dingin, dan seakan mampu menembus lapisan demi lapisan pertahanan yang selama ini kusembunyikan rapat-rapat. Ia tahu kelemahanku.
Ia tahu betapa rapuhnya benteng yang kucoba pertahankan. Dan di ruangan kerjanya yang sepi, di balik pintu yang tertutup rapat, ia berdiri di sana bukan sebagai penguji yang menantangku jatuh, melainkan sebagai penguasa tunggal yang menawarkan penyembuhan, dengan syarat aku menyerahkan sepenuhnya kendali atas tubuhku ke dalam telapak tangannya. Di mata siapapun yang melihat, kehidupan kami berjalan seperti seharusnya. Aku adalah mahasiswi yang rajin, tenang, dan selalu berusaha tampil sekuat tenaga. Setiap pagi aku datang ke rumah sakit dengan seragam yang rapi, wajah yang tertata, dan senyum yang kucoba pertahankan. Aku mengikuti jaga, mencatat riwayat pasien, dan mendengarkan penjelasan dengan saksama. Tak ada yang menyadari betapa beratnya napas yang kuhembuskan setiap hari. Tak ada yang tahu bahwa setiap kali ada yang menyentuh lenganku atau bahuku, hatiku seketika berteriak ketakutan dalam diam, begitu pula dengan Dr. Arlan. Di ruang kuliah, di lorong rumah sakit, di hadapan rekan-rekan sejawat ia adalah konsulen yang tegas, berwibawa, dan menjaga jarak sepatutnya antara guru dan murid. Tak ada satupun yang menduga adanya percakapan terlarang di antara kami. Tak ada yang menyadari bahwa setelah jam kerja usai, aku masih sering terlihat melangkah gontai menuju ruangannya yang terletak di ujung lorong sepi. Di hadapan orang lain, ia hanya menasihatiku dengan nada tenang. Kamu harus berusaha lebih keras, Karin. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Kalimat yang terdengar biasa saja, namun saat diucapkan dengan tatapan matanya yang tak lepas dari mataku, aku tahu ada makna lain yang terselip di baliknya. Sebuah perjanjian yang baru saja kami mulai. Sebuah jalan yang kelak akan memisahkan hidupku menjadi dua bagian, yang dilihat dunia dan yang tersembunyi di balik pintu ruangan itu. Aku masih berusaha meyakini bahwa semuanya demi kebaikanku. Bahwa bimbingan yang ia berikan adalah jalan satu-satunya agar aku bisa lulus dan meraih mimpiku. Namun semakin sering aku melangkah masuk ke ruangan itu, semakin aku menyadari sesuatu yang tak kuucapkan. Bahwa tembok yang selama ini kubangun perlahan runtuh bukan karena disembuhkan, melainkan karena dirobohkan oleh tangan yang sama yang berjanji akan merawatnya. Awalnya aku mengira semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Ia memintaku berdiri di hadapannya, mengatur posisi tubuhku, melatihku agar tetap tenang saat ada sentuhan yang datang. Namun lama-kelamaan, aku mulai menyadari ada sesuatu yang tak beres. Cara pandangnya menatapku, bukan lagi sekadar menilai kondisi seorang murid. Tatapannya bagai tangan yang telusuri setiap lekuk dan sudut, seakan ingin menghafal peta seluruh tubuhku sebelum ia benar-benar menyentuhnya. Sentuhan yang awalnya sekadar menunjuk atau menyentuh ringan, perlahan berubah. Jari-jarinya kini bergerak lebih lambat, lebih lama menetap di kulitku, seakan sedang memetakan wilayah yang hendak ia kuasai. Setiap kali ia menyentuh, aku menahan napas, bukan lagi karena takut seperti dulu, melainkan karena ada perasaan asing yang muncul, sesuatu yang membuat hatiku berdebar bukan karena ketakutan, melainkan karena terperangkap dalam kehangatan yang tak seharusnya kurasakan. Jangan menahan napas, Karin, ucapnya pelan di telingaku saat jari-jarinya menelusuri lenganku. Biarkan rasa itu mengalir. Jangan lawan. Suaranya rendah, tenang, namun memerintah. Dan aku, anehnya, patuh. Aku yang dulu gemetar hebat saat disentuh, kini justru terdiam mematung, membiarkan tangannya bergerak melintasi batas yang seharusnya tak boleh dilewati seorang dokter kepada muridnya. Pintu ruangan itu selalu terkunci rapat. Tak ada siapapun yang tahu. Tak ada saksi. Hanya aku, dia, dan bayangan panjang kami yang saling bertumpuk di dinding. Seringkali aku ingin mundur. Ingin berkata bahwa rasanya sudah cukup. Bahwa ada garis yang tak boleh kami lewati. Namun setiap kali aku hendak menarik diri, matanya akan menatapku tajam dan dalam. Tatapan yang seakan berkata, kau tak punya pilihan. Kau butuh aku. Dan aku sudah memiliki tempat di dalam dirimu yang tak bisa kau tolak. Batas antara pengobatan dan kepemilikan pun perlahan kabur. Aku tak lagi tahu, apakah tangannya itu menyembuhkan lukaku yang lama, atau justru melukai hatiku yang mulai percaya kepadanya. Hari-hari pun berlalu, dan apa yang semula kusangka sebagai jalan penyembuhan, perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Di ruangan itu, di balik pintu yang terkunci rapat,
Aku bukan lagi sekadar murid yang sedang dilatih. Aku adalah tanah yang perlahan ia petik, ia telusuri, dan ia tandai sebagai miliknya. Setiap pertemuannya kini bukan sekadar melatih ketahananku terhadap sentuhan, melainkan menuntut kepatuhan yang tak bersyarat. Kau harus menyerahkan seluruh kendalimu padaku, ucapnya suatu hari. Suaranya tenang namun tak terbantahkan. Agar aku tahu seberapa dalam lukamu, dan seberapa jauh aku boleh melangkah masuk. Aku berdiri terpaku. Di satu sisi, aku merasakan tembok pertahananku perlahan runtuh. Sentuhannya tak lagi menimbulkan rasa takut seperti dulu. Namun di sisi lain, rasa takut itu berganti dengan ketakutan yang jauh lebih besar. Aku takut pada diriku sendiri. Aku takut menyadari bahwa aku mulai menantikan kedatangannya, mulai merasa rindu pada kehangatan tangannya, dan mulai lupa bahwa di luar ruangan itu, ia adalah guruku, dan aku adalah muridnya. Benih-benih keraguan pun tumbuh subur di dadaku. Apakah ia benar-benar menyembuhkan luka lama yang kusembunyikan? Atau justru ia sedang menanamkan luka yang baru, yang jauh lebih dalam dan jauh lebih menyakitkan? Apakah tangannya yang menelusuri setiap jengkal itu benar-benar untuk mengobati, atau sekadar untuk memuaskan rasa ingin tahu yang tak seharusnya dimiliki seorang pengajar terhadap muridnya? Aku terjebak di antara dua pilihan. Jika aku mundur, aku kehilangan kesempatan untuk sembuh dan meraih mimpiku. Namun jika aku terus melangkah maju, aku takut yang kuserahkan bukan sekadar tubuhku untuk dilatih, melainkan hatiku dan seluruh kesadaranku yang perlahan-lahan ia ambil alih sepenuhnya. Tanpa aku sempat menyadari kapan tepatnya aku menyerahkannya. Hubungan kami bagai dua arus yang semula berjalan terpisah, namun perlahan menyatu menjadi satu aliran yang tak lagi kubedakan arahnya. Ia datang bagai seorang tabib yang membawa obat penawar. Namun ternyata obat itu terbuat dari api yang perlahan membakar tembok pertahananku hingga rata dengan tanah. Aku tak lagi tahu, apakah yang tersisa di hadapannya kini adalah tanah yang subur untuk ditanami harapan, atau puing-puing yang tak lagi memiliki pertahanan apapun. Tangannya bagai kunci yang ia selipkan perlahan ke dalam lubang gembok yang selama ini mengunci diri sendiri. Awalnya terasa asing dan menyakitkan. Namun lama-kelamaan gembok itu terbuka. Dan yang terjadi selanjutnya bukan kedamaian yang kuharapkan, melainkan badai yang perlahan ia masuki, tanpa pernah berjanji akan menetap di sana. Ia berjalan bagai pemilik peta yang telah hafal setiap jalan di dalam diriku. Ia tahu di mana letak luka lama, ia tahu di mana letak ketakutan, dan ia tahu pula di mana letak kelemahan yang tak pernah kuberitahukan kepada siapapun. Ia menyentuh bukan untuk menyembuhkan saja, melainkan untuk menandai wilayah yang kini berada di bawah telapak kakinya. Garis batas antara dokter dan pasien, antara guru dan murid telah luntur sepenuhnya, bagai tinta yang hanyut dibasuh air, dan kini aku berdiri di sana, tanpa tembok pelindung, tanpa pakaian pelindung, dan tanpa jalan keluar yang jelas. Aku telah terbuka sepenuhnya di hadapannya. Namun aku tak lagi yakin, apakah ia datang untuk merawat luka itu, atau justru datang untuk memetik buah yang telah ranum, lalu pergi meninggalkan pohon yang gundul dan tak lagi berdaya. Semuanya berjalan dalam bayang-bayang. Di luar ruangan itu, ia adalah konsulen yang dihormati, dan aku adalah mahasiswi yang sedang belajar. Tak ada yang berani menduga ada ikatan lain di antara kami. Tak ada yang menyadari bahwa di balik pintu ruangan yang selalu terkunci rapat itu, aturan, batas, dan norma perlahan-lahan ditinggalkan di luar sana. Ia datang kepadaku bukan lagi sebagai penguji yang menilai kemampuanku, melainkan sebagai seseorang yang merasa berhak atas seluruh ruang yang telah ia buka. Setiap sentuhannya kini tak lagi sekadar melatih kepekaan. Ia menelusuri, mengenali, dan menghafal setiap jengkal wilayah yang kini tak lagi kubatasi. Ia menyebutnya penyembuhan, namun rasanya jauh lebih dalam dari sekadar itu. Ia menyebutnya latihan, namun caranya memilikiku, seakan aku adalah sesuatu yang telah menjadi miliknya seutuhnya. Aku tak lagi menolak. Tembok yang kubangun bertahun-tahun telah runtuh di tangannya. Aku membiarkannya melangkah masuk, membiarkannya menuntun, membiarkannya menentukan arah. Di ruangan itu, tak ada lagi dokter dan pasien. Tak ada lagi guru dan murid. Hanya aku yang terbuka sepenuhnya dan dia yang memegang kendali sepenuhnya atas diriku. Namun di saat yang sama,
aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Semua ini harus tetap tersembunyi. Tak boleh ada yang tahu. Tak boleh ada jejak. Di hadapan dunia, ia tetap atasanku, dan aku tetap muridnya yang sedang berjuang lulus. Hanya di balik pintu itu, di mana tak ada siapapun yang boleh melihat, kami melintasi batas yang seharusnya tak pernah dilewati. Dan aku pun mulai menyadari, hubungan yang harus disembunyikan sejak awal, tak akan pernah bisa berdiri di bawah cahaya. Seiring berjalannya waktu, bimbingan itu tak lagi sekadar latihan di ruangan tertutup. Ia mulai mengatur langkahku, menentukan kemana aku boleh pergi, dengan siapa aku boleh berbicara, dan apa yang boleh kukatakan kepada siapapun. Itu demi keselamatanmu, ucapnya dengan suara tenang yang tak bisa kubantah. Agar tak ada yang curiga. Agar kita bisa terus melanjutkan penyembuhan ini tanpa gangguan. Aku percaya. Aku menurut. Namun lama-kelamaan aku menyadari, aku bukan lagi murid yang sedang dibimbing. Aku adalah tanah yang telah ia kuasai sepenuhnya. Setiap kali aku hendak menarik diri, ia akan mendekat, menatap mataku lekat-lekat, dan mengingatkanku bahwa hanya Dialah yang mampu menyembuhkanku. Bahwa tanpanya, aku tak akan pernah lulus. Bahwa tanpanya, masa depanku hancur seketika dan di ruangan itu, tuntutannya pun semakin meluas. Ia tak lagi sekadar menyentuh untuk melatih kepekaan. Ia mulai menuntut kepatuhan yang tak bersyarat. Menuntut agar aku menyerahkan seluruh diriku, bukan hanya tubuhku untuk dilatih, melainkan juga waktuku, kesabaranku, dan hatiku. Ia menyusup masuk ke setiap ruang yang tersisa di dalam diriku, hingga tak ada lagi celah yang menjadi milikku sendiri. Kau milikku, Karin. Bisiknya suatu malam tepat di samping telingaku, saat tangannya kembali menelusuri setiap batas yang telah ia hapuskan. Mulai dari saat ini, sampai kapanpun aku butuhkan. Aku terdiam. Tak mampu menolak. Tak mampu pula melawan. Karena ia memegang dua hal sekaligus, masa depanku dan hatiku yang telah jatuh ke dalam genggamannya tanpa sempat kuperhatikan kapan hal itu terjadi. Semakin aku berusaha melepaskan diri, semakin erat pula ia melilitku. Hingga akhirnya aku menyadari, aku telah terperangkap dalam jaring yang ia tenun begitu rapat. Dan aku sendiri, yang dengan sukarela melangkah masuk ke dalamnya. Semuanya runtuh pada suatu sore yang hujan turun deras. Saat aku sedang menyusun berkas di ruang rekam medis, tanpa sengaja aku mendengar dua perawat senior berbisik di sudut ruangan. Suara mereka pelan, namun cukup jelas terdengar olehku. Sudah lama sekali Dr. Arlan tak mengambil murid bimbingan khusus seperti ini. Biasanya ia paling tegas menjaga jarak. Siapa yang tak tahu alasan sebenarnya? Sahut yang lain dengan nada dingin. Karin itu, persis sekali dengan wanita yang dulu pernah meninggalkannya. Wajahnya, tatapan matanya, bahkan ketakutan yang ia sembunyikan, semuanya begitu mirip. Darahku seketika membeku. Kakiku lemas tak bertulang, aku berlari menuju ruangannya. Dengan napas terengah dan air mata yang tak kuasa kutahan, aku berdiri di hadapannya. Dan saat aku menatap matanya, menuntut kebenaran, ia tak lagi menyembunyikan apapun. Tatapan matanya yang sedari dulu kukuasai maknanya, ternyata tak pernah benar-benar tertuju padaku. Ia menatapku, namun yang ia lihat adalah bayang-bayang wanita lain. Kau mirip sekali dengannya, ucapnya pelan, suaranya datar tanpa emosi. Sikapmu, ketakutanmu, bahkan caramu menahan napas saat disentuh. Aku menyembuhkanmu, agar kau bisa menjadi dirinya kembali. Agar kau tak lagi lari. Agar kau tetap di sini. Duniaku runtuh seketika. Selama ini aku mengira ia menyentuhku karena aku berharga. Aku mengira ia melindungiku karena aku istimewa. Ternyata, aku hanyalah cermin. Aku hanyalah bayangan yang ia temukan untuk menggantikan tempat wanita yang pernah meninggalkannya. Setiap sentuhan yang ia berikan padaku, sebenarnya ditujukan untuk orang lain. Setiap kata cinta yang ia bisikan, sebenarnya bukan untukku. Aku hanyalah pengganti. Alat penenang bagi lukanya sendiri. Dan seluruh penyembuhan yang kubanggakan,
Ternyata hanyalah caranya melatihku agar menyerupai wanita yang tak pernah bisa ia miliki. Jadi selama ini, suaraku bergetar hebat. Air mata jatuh membasahi pipi yang sedari tadi terasa panas terbuka perih. Selama ini yang kau peluk, yang kau sentuh, yang kau sebut milikmu bukan aku. Kau hanya melihat bayangannya di wajahku. Kau hanya menyentuhku seakan-akan aku adalah dia. Dokter Arlan diam. Tak menyangkal. Tak pula membela diri. Keheningan itu menjawab segalanya. Dan keheningan itulah yang menghancurkan hatiku jauh lebih perih daripada 1000 kata kejam sekalipun. Kau mempermainkan lukaku. Lanjutku, napasku terasa sesak bagai tertindih beban berat. Kau tahu betapa takutnya aku pada sentuhan. Kau tahu betapa rapuhnya aku. Dan kau memanfaatkannya. Kau masuk ke dalam luka terbukaku, merawatnya dengan lembut, hanya agar tubuhku sembuh dan bisa kau bentuk menyerupai wanita lain. Aku bukan pasienmu. Aku bukan muridmu. Aku hanyalah gantungan. Patung yang kau ukir agar menyerupai wajah yang tak bisa kau lupakan. Barulah ia bersuara. Namun suaranya tak lagi berisi kasih sayang atau kelembutan yang dulu sering kudengar. Hanya ada keterus-terangan yang dingin dan kejam. Kau memang mirip dengannya, Karin. Dan saat bersamamu, aku merasa seakan dia kembali kepadaku. Kau tidak perlu menjadi dirinya sepenuhnya. Cukup kau diam di sini, tetap bersamaku, dan biarkan aku memilikimu seperti yang tak pernah bisa kulakukan padanya. Hatiku hancur berkeping-keping. Selama ini aku merasa dicintai. Selama ini aku merasa terlindungi. Ternyata aku hanyalah tempat ia bersembunyi dari rasa kehilangannya. Aku adalah lembaran kertas yang ia pakai untuk menulis nama orang lain berulang kali, hingga akhirnya namaku sendiri tak lagi terbaca. Aku menatapnya untuk terakhir kali. Menatap wajah yang selama ini kucintai dan kupercaya sepenuhnya. Wajah yang ternyata tak pernah benar-benar melihatku. Ia hanya menatapku. Namun matanya selalu mencari sosok lain di belakangku. Maafkan saya, dokter. Ucapku pelan, dengan sisa kekuatan yang masih tersisa. Saya bukan dia. Dan saya tidak ingin dicintai sebagai bayangan orang lain. Lalu dengan hati yang hancur namun tekad yang mulai bangkit, aku berbalik dan melangkah keluar. Meninggalkan ruangan itu. Meninggalkan pria yang ternyata tak pernah benar-benar memilikiku. Dan meninggalkan pula semua janji palsu yang dibangun di atas luka dan kepura-puraan. Hari itu aku melangkah keluar dari ruangan itu tanpa menoleh lagi. Langkahku berat, air mataku masih mengalir deras, namun hatiku perlahan terasa terangkat beban yang sedari dulu menindihnya. Aku tak lagi menjadi bayangan. Aku tak lagi menjadi pengganti. Di ruangan itu, aku meninggalkan segala kepura-puraan, segala janji palsu, dan segala rasa sakit yang kuterima atas nama penyembuhan. Aku kembali menghadapi ketakutanku dengan caraku sendiri. Bukan karena disentuh olehnya, melainkan karena aku berani menyentuh diriku sendiri. Aku belajar kembali mengenali batas tubuhku, memahami ketakutanku, dan menyembuhkan luka lama itu perlahan-lahan, dengan kekuatanku sendiri, tanpa harus menyerahkan diriku kepada siapapun. Aku tetap bertahan di stase itu. Aku tetap menjalani pemeriksaan, belajar, dan berusaha sekuat tenaga. Awalnya masih berat, namun setiap kali rasa takut itu datang, aku teringat, aku bukan lemah karena luka itu. Aku menjadi kuat karena berani menghadapinya sendiri, tanpa harus menjual diriku demi sebuah kelulusan dokter. Arlan masih tetap di sana. Tetap menjadi konsulen yang dihormati, tetap berdiri teguh di balik meja kerjanya yang dingin. Namun kini, saat kami berpapasan di lorong rumah sakit, aku tak lagi menunduk gemetar. Aku menatapnya tenang. Bukan lagi dengan kerinduan atau ketakutan, melainkan dengan kesadaran penuh bahwa dialah yang kehilangan seseorang yang tulus mencintainya. Sedangkan aku baru saja terbebas dari penjara yang kubuat sendiri. Aku akhirnya lulus. Bukan atas bantuannya, melainkan atas keringat, air mata, dan keberanianku sendiri. Dan di hari itu, aku menyadari satu kebenaran yang berharga.
penyembuhan yang sejati tak datang dari tangan orang lain yang memanfaatkan lukamu, melainkan dari hatimu sendiri, yang akhirnya berani bangkit, berdiri tegak, dan berkata, "Aku berharga apa adanya." Beberapa tahun telah berlalu sejak hari terakhirku melangkah keluar dari ruangan itu. Kini aku berdiri di tempat yang sama, namun bukan lagi sebagai murid yang gemetar menunggu penilaian. Aku telah mengenakan seragam lengkap dengan lambang kebanggaan yang selama ini kuperjuangkan. Langkahku tegak, pandanganku tenang, dan hatiku tak lagi dipenuhi rasa takut yang dulu. Aku telah belajar menyembuhkan luka itu dengan caraku sendiri. Tembok pertahananku kini bukan lagi tembok ketakutan yang menutup segala jalan, melainkan benteng harga diri, yang tahu betul siapa yang berhak masuk, dan siapa yang harus tetap berdiri di luar gerbangnya. Aku tak lagi lari dari sentuhan. Aku kini tahu membedakan sentuhan yang tulus menyembuhkan dan sentuhan yang hanya ingin memilikinya untuk kepentingan sendiri. Kabar yang kudengar, Dr. Arlan masih tetap di sana. Tetap menjadi sosok yang dihormati. Namun katanya, kini tak pernah lagi terlihat benar-benar tenang. Ia tak pernah lagi membuka bimbingan khusus untuk siapapun. Ia tetap berdiri di balik meja kerjanya yang dingin, seakan masih menatap ruang kosong di hadapannya, mencari bayangan yang pernah ia temukan, namun dengan tangannya sendiri, telah ia lepaskan pergi selamanya. Aku tak lagi membenci pria itu. Aku hanya bersyukur pernah pergi. Karena darinya aku belajar satu hal berharga, bahwa dicintai sebagai bayangan orang lain, adalah penghinaan terbesar bagi dirimu sendiri. Lebih baik dicintai apa adanya oleh seseorang yang melihatmu dengan mata sendiri, daripada menjadi pengganti selamanya di dalam pelukan seseorang yang sebenarnya tak pernah benar-benar melihatmu.